Sudah nampak ya gambarnya ya? Sudah. Oke, baik. Biar mudah belajar kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mari kita berdoa sebelum belajar ya. Kepada Nak Amar selaku ketua kelas, silahkan dipimpin untuk memimpin doa untuk belajarnya. Siapa? Kawan-kawan, mari kita berdoa bersama-sama. Robi zidni ilman. Wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa kita ini, belajar kita hari ini dapat diperlancar. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek keadaan kalian terlebih dahulu ya. Sekarang siapa yang belum hadir atau tidak hadir? Ada? Hadir semua, Pak. Bayu Pak tadi keluar. Bayu keluar. Oke. Semua, Bayu lagi keluar, Pak. Yang keluar masuk Bayunya, Pak. Yang terpenting semua sehat semua ya. Sehat semua, bisa hadir di kelas ruang kita sekarang. Setidaknya kalau kita sehat, berarti paling nggak kita bisa bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin. Ya Allah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin minta kalian untuk menyiapkan buku dan merapikan keadaan kursi di meja kalian. Silahkan. Sudah siap semua ya? Baik. Sudah rapi. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi kita yaitu berkenaan dengan tawadu ya. Ada yang tahu apa itu tawadu? Ada yang tahu apa itu tawadu dari kalian? Ya lupa loh, Pak. Lupa. Rendah hati Pak. Sudah kemarin. Ya. Rendah hati, Pak ya? Oh iya, benar sekali. Terima kasih Nak Ahmad ya. Betul. Tawadu itu rendah hati. Dan salah satu contoh dari rendah itu apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Benar sekali, tidak sombong ya. Suka menabung juga, Pak. Gimana Nak Ahmad? Suka menabung juga. Suka menabung. Ya, benar sekali, tidak sombong ya. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong ya. Pada dasarnya kita tuh makhluk yang bersosialisasi dan masih butuh banyak bantuan dari orang lain. Adapun kelebihan yang melekat pada diri kita itu semua merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anakku sekalian, pada kesempatan kalian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum nih apa sih pengertian dari beriman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Ferry? Sudah tahu Ferry? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya pengakuan yang melahirkan sikap, menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan, Pak. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan, Pak. Baik, terima kasih Nak Ferry. Kasih tepuk tangan dong. Betul sekali ya jawabannya Mbak Ferry. Baik, anak-anakku sekalian,
Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak akan membacakan terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui sekarang. Ya, kompetensi dasarnya yaitu pada titik 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan isi pokok kitab-kitab Allah SWT beserta artinya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah dalil nakli tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dengan benar. Ya, baik. Jadi itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pembelajaran kita kali ini. Ya. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan terkait ilustrasi 4 gambar kitab Allah. Ya. Coba kita lihat bersama-sama. Ya, coba Rahmawati, ada berapa sih kitab suci Allah dan apa saja kitabnya itu? Ada 4, Pak. Apa aja itu? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selanjutnya, Nalili, kitab Al-Quran kepada Nabi siapakah Allah menurunkannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Oke, baik, betul semua ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nih ya, Bapak akan menampilkan gambar yang kedua. Nah, lihat. Ya. Dengan judul apa artinya jika hidup tanpa pedoman dan arah tujuan. Ya. Jadi hidup tanpa pedoman dan arah tujuan maka akan tersesat. Ya. Jikalau kita mau membeli barang pun pasti itu ada buku panduan dan buku arahan. Baik itu benda, kendaraan, itu pun mempunyai buku panduan atau buku arahan, apalagi hidup kita, ya. Maka oleh karena itu hidup kita harus punya pedoman dan arah tujuan ya, dan tidak terlepas dari kitab suci kita Al-Quran. Ya. Baik. Ya. Di sini ya. Di sini sedikit Bapak akan jelaskan terkait pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Adapun dalil Quran tentang iman kepada Allah yaitu tertera pada surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi Yahdillah man ittaba'a subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang artinya dengan kitab itunya ke jalan keselamatan dan dengan kitab izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi kitab itu ada 4 ya Pak ya? Iya nak, ya kitab itu ada 4. Jadi yang harus kita yakini itu 4-4-nya apa? Satu aja ya? Cuma satu aja Pak. Yang harus kita yakini itu ada 4-4-nya ya nak ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya Pak. Siap Pak.
Gambar sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Maaf tadi ada sedikit gangguan sinyal. Baik, pada pola pembelajaran kita kali ini kita akan Bapak bagikan kalian kepada kedua mode bentuk pembagian kelompok ya. Yang Ya, pertama Pak. ialah kelompok asal ya. Kelompok asal itu terdiri dari 4 kelompok dengan nama-nama yang sudah tertera. Ya, selanjutnya akan Bapak rubah lagi kalikan ke kelompok ahli ya, untuk nanti kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak sediakan. Ya, baik. Kita masuk lagi ke kelompok ahli untuk mengerjakan mode lembar kerjanya. Sudah Bapak kirimkan di grup untuk LKPD-nya ya. Oh iya, Pak. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Saya kelompok 4 ya, Pak ya. Dan ini bentuk Saya kelompok 2 ya, Pak. gambaran ya, gambaran ya, Rahma kelompok 4 ya. Iya, Pak. Ya, yang lagi ya untuk gambaran kelompoknya. Ya, nah ini gambaran bentuk kerja kalian ya. Kelompok 1 yaitu mencari informasi tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelompok 2 mencari informasi tentang kitab Taurat dan Zabur. Kelompok 3 mencari informasi tentang Injil dan Al-Quran. Kelompok 4 mencari tentang dalil dan turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak kasih waktu 15 menit ya atau 10 menit misalnya ya. Bisa kalian cari kalau bisa di buku-buku kalian. Boleh buka HP nggak, Pak? Boleh ya. Berbagai macam sumber bisa kalian pakai. Silakan. Ya, ya, Pak. Itu yang Ya. ngerjain kelompok ahli ya, Pak ya. Iya, yang kelompok ahli di kelompok ahli ya. Kelompok asal ngapa, Pak? Tugasnya? Itu nanti Bu, nanti ya Lili ya. Nanti Oh, akan Bapak nanti berikan ya. lagi. Lili ini Ya. nggak sabaran loh Lili ini. Kepengen cepet pulang paling. Udah ngantuk ya. Ya udah kita kerjakan buruan. Ya, silakan dikerjakan ya 10 menit. Iya, Kelompok Pak. 2 kitab Taurat Pak. dan Zabur. Bisa di ini, Pak, dari materi awalnya dimunculin, Pak. Dari materi awal nih bisa ya. Ya. Nah, ini terkait pengertian iman ya. Ya, terus Pak lanjut. Oke. Ini dalilnya. Dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Sudah semua? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Sudah. Oke, Bapak kembalikan kalian ke kelompok asal kalian ya. Silakan Bapak minta. Kelompok Bapak- asal ya, Pak. Ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk mewakili ya, yang bisa untuk membacakan hasil diskusinya. Ini kelompok asal apa ahli, Pak? Asal. Bapak kembalikan ke kelompok asal ya. Oh, siapa aja, Pak? Lihat, Pak, nama-namanya, Pak. Ya. Saya, Pak, Ya. kelompok 1, Oke. Pak. Saya juga Ya, kelompok silakan. Rahmati boleh. Saya dalil ya, Pak ya, tentang iman Ya. kepada kitab. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Pak, Baik. dalilnya. Ya. Gimana, Selanjutnya Pak? untuk yang baik, selanjutnya untuk yang kelompok 2. Betul nggak, Pak? Ya, betul. Alhamdulillah betul Naramawati ya. Terima kasih Oke. sekali. Oke, nah, yang kelompok 2 mewakili Nak Mei. Ya, Pak. Ya, Itu silakan. tentang kitab Taurat Ya. dan kitab Zabur. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi Musa. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang terkait dengan iman kepada kitab diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun bahasa yang digunakan pada kitab ini adalah bahasa Ibrani. Isi pokok kitab Taurat adalah: pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Kemudian yang kedua yaitu tentang kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Adapun bahasa yang digunakan dalam bahasanya yaitu bahasa Kibti. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Ya Pak, benar nggak Pak? Oke, terima kasih namanya. Alhamdulillah betul itu ya. Oke, lanjut untuk Ya, yang makasih, kelompok. Pak. Oke, kelompok 3. Ada yang Saya mau- Pak. Ya, silakan Ani. Ya, baik. Di sini saya akan menyampaikan pencarian informasi tentang Injil dan Kitab Al-Quran. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan kebenaran kitab sebelumnya. Isi pokok kitab Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keyakinan, 2. Akhlak atau budi pekerti, 3. Ibadah, 4. Muamalah, dan 5. Tarikh atau sejarah. Demikian Pak presentasi dari kelompok 3. Oke, terima kasih Nahani ya. Alhamdulillah bagus sekali jawabannya ya. Selanjutnya untuk yang keempat, ada yang wakili? Nah, Hasan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 mewakili dari tadi sudah didiskusikan sama teman-teman, dapat disimpulkan yaitu tentang dalil-dalil turunnya kitab-kitab Allah. Tadi ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama dalil tentang Taurat, itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Kemudian yang kedua itu tentang surat yang kedua kitab Zabur, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55 yang bunyinya wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd wa ataina Dauda zabura. Kemudian yang ketiga kitab Injil, itu terdapat di dalam surat Maryam ayat ke-30. Bunyinya qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian Al-Quran
kitab Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Imran ayat ketiga. Bunyinya, Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzal taurata. Oke, baik, nah Hasan ya, terima kasih atas jawabannya dan semua semua dari kalian semua yang sudah menjawab ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya sampai saat ini apakah ada yang ingin bertanya terkait jawaban dari kawan kalian tadi? Ada yang tanya? Tidak. Cukup ya. Kalau cukup, kita masuk kepada sesi evaluasi, nah ya. Ya, Pak. Nah ya, sudah Bapak buatkan terkait soal untuk post-test di Quizizz ya. Link sudah Bapak kopikan di grup WA. Bisa kalian kerjakan sekarang ya, beberapa 5 menit ya. Siap, Pak. Siap. Ya Pak, ya. Ya Pak. Pak. Ya, Bapak suatu 5 menit kalian untuk mengerjakan, bisa simulasi. Ya, Pak. Baik, hasil sudah bagus semua ya, walaupun ada sedikit yang masih kurang. Untuk selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua, dan Bapak harapkan ke depannya kalian harus tetap semangat belajar. Baik, mungkin ini saja pembelajaran dari Bapak. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diteruskan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.